مؤلف الكتاب الشيخ النووي بن عمر المزني وإلى مشينا التي تكون في مقبرة سلوكي والتي تكون في مقبرة كتابة عبد المجيد الشجادي وأبي أحمد محمود سيد الشجادي وأبي عبد الحميد الشجادي وأبي عبد الشريف بن عبد الله بن نوير في جسوني بن مشتاق وأبي الشديد بن نعمة والجميع معاشرين رضي الله عنهم الله تعالى يحميهم بدون عبادتهم وينفعنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Seluruh jamaah yang hadir pada hari ini ataupun yang menyimak dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah ampuni dosa-dosanya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah berikan jalan setiap kesulitan-kesulitannya. Apabila di antara kita ada yang memiliki hutang piutang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan untuk bisa melunasinya dengan jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya, suaminya dijadikan orang yang saleh dan salihah. Suaminya dijadikan orang yang ahli ibadah, yang ahli taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi pemimpin yang bisa membawa ke panjenengan semua ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah semoga semuanya ma'isyah daripada suami-suaminya semoga diberkahi oleh Allah, hasilnya dijadikan tambah taatnya kepada Allah. Apabila ibu-ibu ada yang memiliki usaha, semoga usahanya diberkahi oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, dan semoga kita semua kalau dipanggil oleh Allah, semoga dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Bijizin Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati segenap para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat semua? Hadir bahagia datang ke majelis ini? Bahagia, harusnya bahagia. Di rumah tidak bahagia, setidaknya di sini bahagia. Oh, di rumah bahagia juga? Alhamdulillah, berarti di rumah juga bahagia. Semoga sampai akhir hayat, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, panjenengan istiqomahkan dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Kemarin saya kirim file ke Ketua DKM Masjid Al-Islah, sudah dikirim ke grup. Kalau mau mengikuti kitabnya itu biar bisa dibuka dari HP. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Ayat ba'dal basmalati walhamdulillati wassalati wassalam. Setelah pengarang kitab ini minggu kemarin sudah membahas alhamdulillah, memuji kepada Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana selawat itu di dalamnya juga berisi mendoakan kita semua, karena yang dikatakan oleh Ali, keluarga Nabi Muhammad itu bukan hanya yang ikatan darah. Kita semua yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita suka bermaksiat kepada Allah, walaupun kita bermaksiat kepada syariat Islam, kita tetap dianggap keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi kita ini beriman kepada Allah dan Rasulullah. Sekarang ini bulan Maulid, di mana-mana para asatid menganjurkan kepada jemaahnya untuk selalu memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika selawat itu dibaca, maka insya Allah kita semua umatnya Nabi Muhammad ini akan mendapatkan dari doa-doa selawat itu. Kenapa? Karena yang dimaksud Ali, keluarga itu kita bahas kemarin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun orang itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Setelah membaca salawat, kemudian dilanjutkan oleh pengarang kitab ini, fahadhihi, maka adapun kitab ini al-hadiratu fi dhikni, yang hadir di dalam dada saya, di dalam hati saya, kata Syekh Nawawi, yang hadir di dalam hati saya ini. Sebelum mengarang kitab ini, beliau mengatakan fahadha, sesuatu yang unek-unek di hati saya yang akan saya tulis ini, risalatun, merupakan risalah. Kita akan belajar risalah, Bu. Apa risalah itu? Kitabun shaghirun jiddan, kitab yang sangat kecil, itu risalah. Biasanya risalah itu membahas tentang khusus perempuan, itu risalah. Membahas khusus bab haid, bab tentang perempuan istihadah, tentang nifas, biasanya kalau membahas fikih yang fokus kepada itu disebut dengan risalah. Ada di atasnya lagi ada namanya matan, itu lebih pada keseluruhan. Kalau panjenengan belajar takrib, kayaknya di sini kalau minggu kedua dan minggu pertama dan ketiga itu Fathul Qorib kayaknya. Fathul Qorib itu namanya syarah.
karena mensyarahi matan. Matan itu isi kitab kecil-kecil ini. Nanti dijelaskan, dijabarkan, itu namanya syarah. Kalau ini risalah, fokus membahas tentang keluarga, merajut keluarga sakinah. Fokus membahas tentang kehidupan laki-laki dan perempuan yang berumah tangga. Ada kaitannya nanti tentang ibadah perempuannya di dalamnya. Karena nanti ini kan sebenarnya kitabnya tipis, Bu. Kalau seumpamanya ini sudah selesai, rencananya saya ingin bahas tentang haid dan istihadah. Kalau yang fikih itu kan yang diajarkan Kiai Agus Amar itu kan secara global, tidak detail. Tapi kalau ini rencananya saya, kalau ini sudah selesai, kita akan berpindah khusus membahas tentang darahnya wanita. Muhimmatun, yang sangat penting. Jadi risalah ini sangat penting. Muhzinatun lil qulub, yang memperhatikan bagi hati. Rattabtuha ala arba'ati fusulin ay hadi maksumah. Saya menyusun kitab ini, kata Syekh Nawawi, dibagi atas 4 pasal. Jadi kita ini akan mempelajari tentang 4 pasal. Semoga panjenengan bisa mengikuti 4 pasal tersebut. Jadi kalau hari ini pasal pertama, ternyata tulisan panjenengan langsung pasal 3, berarti pasal keduanya jenengan nggak masuk. Kita harapkan mulai pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga sampai pasal keempat panjenengan ada catatannya. Wa khatimatin wa khatimatin, dan sebuah penutup. Setelah akan membahas 4 pasal, afror, bagian-bagiannya itu akan, setiap pasal itu akan dibahas secara tuntas, mulai dari hadis Nabi kita Muhammad SAW dan perkataan daripada ulama nanti akan dibahas. Dan juga selain 4 pasal akan ada penutup. Wahya ma tudzakaru li ifadati ma yata'allaqu bil maqsud. Penutup ini disebut untuk memberikan pemahaman yang berkaitan yang dimaksud 4 pasal tersebut. Wa kana dzalika ta'alluqul lahi bis-sabiq. Membahas penutup ini membahas apa yang dibahas dari pasal pertama, kedua, ketiga, keempat. Wa huwa ta'alluqu min haitsu takmil. Pasal penutup terakhir itu penyempurna dari pasal-pasal yang 4. Wa ziyadatut tawdih, dan tambahan penjelasan. Jadi nanti itu ada sebenarnya 5 pasal, ada 4 pasal, terus ditambah dengan penutup. Penutup ini akan menjelaskan tambahan dari 4 pasal yang akan kita bahas. Apa saja pasal-pasal yang akan kita bahas? Al-Basrul Awwal. Ini pasal pertama. Jadi sebelum kita membahas secara rinci, pengarang kitab ini Syekh Nawawi merinci duluan apa saja yang akan kita bahas. Pasal pertama, Al-Faslul Awwal fi bayani huquqiz zawjatil wajibati 'ala zawji. Pasal pertama adalah di dalam membahas hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Nah, ini dikedepankan istri dulu. Hak-haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Jadi ini haknya panjenengan yang panjenengan bisa minta kepada suaminya. Apa saja? Yang pertama adalah wahya husnul isyrati. Hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah pergaulan yang baik. Harus berteman dengan baik, harus hidup bersama dengan baik.
dengan istrinya, perlakukan istrinya yang baik. Jangan dibentak-bentak, jangan dimarah-marahi. Ini yang diajarkan Islam. Jadi besok-besok kalau marah, kasih hadisnya besok. Karena ini hanyalah pasal yang akan dijelaskan nanti, rinciannya di belakang. Jadi pasal pertama menjelaskan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Yang pertama di dalam hak istri adalah perlakuan yang baik dari suami. Terus wa mu'natuz zaujati, dan memberikan nafkah kepada istri. Makanya di dalam Islam itu ya ma'syarus syabab man istata'a. Di sana yang disebutkan pertama adalah al-ba'. Al-ba' itu kesanggupan memberikan nafkah secara zahir dan batin. Maka kita diperintah, wahai pemuda, bagi engkau yang mampu untuk memberikan nafkah secara zahir dan batin, diperintahkan menikah oleh Rasulullah SAW. Maka kewajiban seorang suami kepada istri, istri bisa meminta haknya kepada suami adalah meminta nafkah. Wa mahruha, dan memberi mahar kepada istri. Dulu waktu nikah dikasih mahar tidak, Bu? Dikasih kobil tu nikah ya, wa tazwija, nikah semua. Enggak, takut ada yang fokus kepada taqarrub ila Allah, dekat kepada Allah. Ustaz, saya tidak ingin dibebani dengan kehidupan dunia, saya fokus untuk ibadah, saya lupa urusan dunia pernikahan itu. Saya takut ada yang begitu. Ya monggo. Terus wal qasmu, dan membagi bagi yang punya istri dua, punya hak untuk minta bagian malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Tapi sini kan suaminya satu-satu ya, istrinya satu kan? Alhamdulillah, bagaimana? Alhamdulillah. Ya cuma ini kan wal qasmi kan takut ada yang pengen dimadu, makanya ada kajiannya. Enggak ada. Ya minimal takut ada tetangganya bisa dijelasin. Enggak ada juga. Berarti sebagai hasanah ilmuwan saja. Wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati. Haknya seorang istri yang boleh ditagih kepada suami adalah wa ta'limuha, mengajarkan istri ma tahtaju ilaihi, terhadap sesuatu yang dibutuhkan. Apa saja yang dibutuhkan? Min furudil ibadati, dari ibadah-ibadah yang fardu. Jadi diantaranya hak panjenengan, Bu, boleh minta hak kepada suami mengajarkan panjenengan terhadap perkara-perkara ibadah yang fardu, seperti haid, seperti apa, sholat fardu 5 waktu, itu kan wajib, Bu. Itu wajib diajarkan oleh suaminya. Kalau suaminya tidak bisa mengajarkan, carikan guru kepadanya. Makanya kalau ada suami yang melarang panjenengan belajar di majelis ini, berarti dia sudah mampu untuk mengajarkan ibu-ibu. Karena wajib, itu hak panjenengan yang bisa ditagih kepada suaminya. Kalau memang saya nggak boleh ngaji di Al-Islam, yuk ajarkan saya. Nah, karena itu adalah haknya seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami. Kalau suami tidak mampu, bisa minta bantuan guru ustadzah. Tidak ada ustadzah, bisa minta bantuan ustadz. Ini ditaruh di sini. Ini membantu suami panjenengan, memberikan nafkah, memberikan ilmu kepada panjenengan,
karena ini adalah hak yang harus diberikan oleh suami kepada panjenengan. Wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya ibadah. Jadi panjenengan juga minta pelajaran kepada suaminya. Nanya, minta ajarkan tentang sunnah-sunnah ibadah. Itu hak panjenengan, Bu. Walau wayra muakkadatin, walaupun sunnah tersebut tidak muakkadah, tidak ditekankan dalam kesunahannya, tetap panjenengan bisa minta belajar kepada suaminya. Dan suaminya wajib memberikan hak-hak istri yang kita sebutkan tadi. Kalau tidak mampu, mungkin dia secara ilmu tidak mampu, ya tinggal didatangkan ke sini, hadir ke sini, Bu. Ke Al-Islah sama ustadzah-ustadzah, sama pengurus-pengurus muslimah di sini dikumpulkan, kemudian didatangkan pengajar. Terus apa lagi? Wa mimma, dan sesuatu yata'allaqu bil aidi, dan juga hak panjenengan meminta pemahaman untuk diajarkan kepada suaminya mengerti yang berhubungan dengan haid. Haid ini penting, Bu. Malah haid itu haram hukumnya seorang suami kalau tidak bisa ngajarkan haid, ternyata mau belajar keluar rumah dilarang sama suaminya. Karena haid ini adalah perkara yang wajib kepada panjenengan, terutama yang berkaitan dengan istihadah. Orang yang haidnya biasanya 7 hari, 6 hari, 5 hari, atau 3 hari, siklusnya yang rutin, itu tidak jadi masalah, Bu. Yang jadi masalah adalah ketika haid itu sampai 20 hari, sampai 3 bulan terus menerus keluar darah. Biasanya umur 45 ke atas, biasanya pernah yang ngalamin yang lebih dari 15 hari. Di sini pernah nggak keluar darah lebih dari 15 hari? Yang umur 45 ke atas nggak pernah? Ada yang bilang pernah, ada yang nggak pernah. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu, kalau haid itu sampai 20 hari, yang mana yang dikumah haid? Yang setelah 15? Berarti dari 16 sampai 20. Nah, berarti itu darah istihadah. Sebenarnya begini, Bu. Kalau 20 hari dah keluar darah, yang 16 hari sampai 20 itu adalah disebut dengan istihadah atau fasad. Itu adalah darah penyakit. Tapi kalau 15 ke 1 itu ada kemungkinan darah haid yang bercampur dengan darah istihadah. Tidak semua dari 1 ke 15 itu darah haid semua, tidak. Dari mana kita tahunya nanti? Dari tahunya itu darah haid atau dari istihadah, di antaranya siklus rutinitas adahnya, kebiasaannya panjenengan, Bu. Kalau biasanya panjenengan 7 hari, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, maka tinggal tentukan, walaupun haidnya 20 hari, 3 bulan seumpamanya, keluar terus 3 bulan, ya cuma kan keluarnya haidnya 3 bulan kan nggak ngocor kayak darah mati jenengan, Bu. Maksudnya ketika dicek ada kayak flag, dicek ada sampai 3 bulan. Maka panjenengan tinggal tentukan, walaupun 3 bulan darah yang keluar, berarti 7 hari setiap bulannya. 7 hari. Kenapa? Karena sebelum panjenengan istihadah, kena darah istihadah, panjenengan sebelumnya adalah 7 hari siklusnya. Sumpamanya panjenengan tidak seperti, ada lagi yang bisa ditentukan, adalah darah kuat, ada darah yang lemah. Yang darah kuat apa? Sumpamanya darah kuat seperti hitam, di bawahnya hitam merah, di bawahnya merah. Enggak ada itu. Ada yang darahnya hijau. Darah biru. Jadi darahnya
hijau jadinya. Jadi darahnya merah, hitam-hitaman, pink, terus kekuning-kuningan. Ini semua ini juga akan berkaitan juga bau dan tidaknya. Ini akan menentukan bahwa darah ini kuat atau tidak. Apa tujuannya belajar istihadah dan tidak, Bu? Mempelajari hukum haid itu pentingnya adalah panjenengan bisa menentukan berapa sholat yang panjenengan tidak kerjakan. Contohnya, kalau panjenengan, kok jadi bahas haid ya? Ya karena di sini ada wa mimma yata'allaqu bil haidi, dan sesuatu yang berkaitan dengan haid. Kalau jenengan, Bu, haidnya selesai di asar, jenengan kodok sholatnya kapan, Bu? Selesainya di asar. Apakah sholat asar aja? Apakah sholat asar dan duhur? Nah itu. Seharusnya kalau asar, sholatnya duhurnya dikodok. Kalau selesai di isya, maghribnya dikodok. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting belajar haid itu. Haid itu saya mengajar di tempat saya itu 1 tahun belum selesai belajar haid. Yang paling lama adalah istihadah. Kalau seumpamanya dari tanggal sekian sampai tanggal 26, dari tanggal 1 sampai 26 keluar darah terus. Darah pertamanya warna hitam, tanggal 5 warna merah, tanggal 7 warna hitam lagi, bau lagi. Terus seperti itu. Lah itu dibahas betul-betul, Bu. Jadi 1 tahun saya setiap minggu ketemu itu belum selesai. Saking pentingnya haid. Pentingnya adalah ada yang namanya mutahayyirah nanti itu, Bu. Yang panjenengan lupa waktunya haid kapan, lupa panjenengan, maksudnya haid pertamanya, siklusnya, lupa warna keadaan lemah kuatnya darahnya, semua lupa sehingga panjenengan ini tidak bisa menentukan, bingung yang mana yang haid, yang mana yang istihadah. Sehingga panjenengan ada boleh sholat, tapi ada yang boleh dianggap suci, tapi dianggap tidak suci, ada nanti seperti itu. Nanti setelah selesai insyaallah. Tapi harus pakai papan kalau kajian seperti itu. Tergantung panjenengan mau apa tidak. Mau ngaji yang seperti itu atau tidak. Soalnya kalau ngaji seperti itu mumet, Bu. Hitung-hitungan tanggal 1 ke tanggal 15 keluar darah itu masih gampang. Tapi yang susah itu kalau sudah meloncat di tanggal 15 berkaitan dengan darahnya kuat, lemah, siklus, apakah baru haid atau kok sudah pengalaman. Kalau sini kan pengalaman semua ini. Ada yang belum haid? Oh, pengalaman. Karena kalau yang pengalaman disebut dengan muqtadah. Kalau yang belum pengalaman disebut dengan mubtadi'ah dalam haid itu. Ada yang pengalaman tapi tidak bisa membedakan darahnya. Waira mumayyizah. Muqtadah, waira mumayyizah. Kalau ada yang baru, pemain baru dalam haid. Biasanya kan umur 9 tahun kan pemain baru dalam haid, atau umur 11 tahun, 12 tahun baru haid kan. Tapi haidnya bisa dibedakan, disebut dengan mubtadi'ah mumayyizah. Seperti itu. Terus apa lagi yang panjenengan bisa diminta dari suaminya? Wa min wujubi ta'atihi fi ma laysa bi ma'siyatin. Dan kewajiban seorang istri adalah taat kepada suami selagi itu bukan maksiat. Artinya kalau suaminya bermaksiat, Bu, panjenengan boleh marah, boleh nolak, boleh ngingatkan, bukan marah, ngingatkan. Taat selain yang bermaksiat. Ya nggak boleh ngelawan. Maksudnya hanya ngingetin. Ini nggak boleh, Pak. Ini dosa, Pak.
Saya ingin sama Bapak itu bukan hanya di dunia, Pak. Saya terlanjur tresno sama panjenengan, Pak. Saya pengennya hidup sama panjenengan dan anak-anak itu dunia sampai kepada akhirat, Pak. Udahlah, nggak usah niku-niku. Yang penting kita dunia senang dan akhirat senang, Pak. Ini nggak baik, ayolah. Ya, seperti itulah. Itu yang bab pertama, pasal yang pertama. Al-faslu tsani fi bayani huquqiz zawjat zawji wa al-wajibati 'ala zawjati. Karena kurang enak Bu kalau hanya membahas hak-haknya istri tapi tidak membahas hak-hak suami. Yang kedua adalah fi bayani huquqiz zawji, di dalam menjelaskan hak-hak istri, al-wajibati yang wajib dipenuhi 'ala zawjati oleh seorang istri. Makanya saya sebutkan seorang istri karena istri-istri sini pengennya sendirian saja. Istrinya pengennya monopoli saja. Makanya saya sebutkan seorang istri. Wahya, apa saja hak-hak suami yang bisa dituntut dari seorang istri? Yang pertama adalah ta'atuz zauji fi ghairi ma'siyatin. Yang pertama adalah taatnya istri kepada suami selain maksiat. Jadi wajib panjenengan taat kepada suami selagi suaminya tidak memerintahkan panjenengan di dalam kemaksiatan. Kalau memerintahkan kepada maksiatan jangan ikutin Bu. Apapun itu. Panjenengan diciptakan itu Bu, tiada lain untuk ibadah kepada Allah. Tiada lain untuk menyembah kepada Allah. Tapi Allah ini kan membutuhkan pembuktian bahwa itu Allah ada. Sehingga panjenengan diperkenalkan kepada suaminya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayya. Karena panjenengan bernikah antara laki-laki dan perempuan itu nikah, di antaranya adalah merupakan tanda-tanda keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apakah lebih penting suami ketimbang Allah? Ketimbang Allah, pentingan mana Bu? Lebih penting mana suami panjenengan dengan Allah? Beneran? Lebih penting mana suami jenengan dan Allah Bu? Jenengan Bu. Lebih penting Allah Bu. Suami jenengan Bu. Panjenengan pun kalau ngikutin masa umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling 60, 70, 80, 100 dah. Itu banyak bonusnya dah. Selain itu biasanya 70. Artinya kehidupan yang singkat ini jangan menggadaikan melebihkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau suaminya merintah kepada kemaksiatan jangan ikut. Kenapa? Di dada saya, di dalam diri saya ada Allah. Taat kepada suami wajib hukumnya kecuali dalam kemaksiatan. Yang kedua, wa husnul ma'asarati. Dan memperlakukan suami dengan baik Bu. Jangan dibentak-bentak suaminya Bu. Diperlakukan baik. Ya ada saja. Ketika minta emas enggak dikasih, piring hancur semua. Jangan. Kita cari keberkahan dalam hidup. Jangan ya Dek, nanti beli lagi Dek. Soalnya walaupun panjenengan mecahin Bu, yang susah panjenengan juga harus beli juga. Makanya minta kepada suaminya, doa kepada Allah. Kalau memang panjenengan pengen emas, memang kesukaan perempuan yaitu Bu. Emas, perak. Makanya perempuan itu selalu disandingkan dengan hiasan-hiasan itu. Makanya ada salah satu ulama mengatakan, kenapa di agama itu tidak terlalu dibahas tentang bidadara. Yang sering kan dalam Al-Quran bidadari kan. Karena memang perempuan itu nanti di surga itu lebih suka kepada hiasan-hiasan.
Yang mana ketika diberikan perhiasan, mereka sama senangnya laki-laki ketika diberikan bidadari, Bu. Artinya kesenangan laki-laki diberikan bidadari, perempuan diberikan hiasan sama senangnya. Jadi memang betul-betul perempuan itu suka, makanya lumrah wajar kalau perempuan suka perhiasan. Terus wa taslimu nafsya ilaih, dan menyerahkan dirinya kepada suaminya. Makanya ketika qabil tu nikahaha wa taswijah itu, Bu, diri panjenengan diserahkan penuh kepada suaminya. Surganya jenengan tergantung suaminya. Nerakanya panjenengan digantung oleh suaminya. Kalau jenengan bermaksiat, Bu, paling panjenengan yang disiksa ketika panjenengan bermaksiat, panjenengan maksiatnya itu akan dilimpahkan kepada suaminya. Kalau suaminya tidak bisa menjaga. Tapi kalau suaminya, ya hanya suaminya yang dapat. Tapi kalau istri yang bermaksiat, dosanya istri diambil suami, siksa istri selain memang istrinya, suaminya juga dapat getahnya, Bu. Kenapa? Karena ketika qabil tu nikah wa taswijah itu, setelah sigat ijab qabul, itu menyerahkan dunia dan akhirat daripada perempuan. Nafkahnya, kehidupan layak di dunianya, kehidupan baik tentang ibadahnya yang kita bahas tadi tentang keagamaan ibadah-ibadah itu wajib suami mengajarkan kepada istri. Makanya seorang istri itu harus menyerahkan secara totalitas kepada suaminya. Saking totalitasnya sampai dosa-dosanya itu ditanggung oleh suaminya. Wa mulazamatul baiti, dan menetap di rumahnya suami. Kadang kalau di masa sekarang ini kan perempuan sekarang sudah pintar cari duit sendiri, Bu. Adanya TikTok, adanya teknologi marketplace, Shopee dan sebagainya. Itu mereka itu kan sudah bisa berjualan sendiri kan. Tinggal megang HP, nggak punya barang pun bisa jual barangnya orang. Kecanggihan, artinya perempuan hari ini bisa menghasilkan uang sendiri. Kemudian karena dia bujangan sudah punya rumah, nikah sama suami, nikah sama seorang. Setelah mau diajak kepada rumahnya suaminya nggak mau karena punya rumah sendiri. Haknya seorang suami adalah mengajak istrinya untuk tinggal di rumah suami. Terus waziyanatu nafsya, dan menjaga diri perempuan istri tersebut, panjenengan harus jaga, Bu, antuk ti'afirasahu wairahu, untuk membentangkan kasurnya panjenengan kepada orang lain. Jadi kasurnya jangan diberikan kepada orang lain. Kasurnya harus hanya untuk kepada suami. Enggak usah dibahaskan ini, sudah paham? Enggak, takut ada yang enggak paham. Kasurnya jangan dibentangkan kepada selain suami. Khusus suaminya itu kasurnya, enggak boleh kepada orang lain. Enggak paham ini? Terus wal ihtijabu an ru'yati ajnabiyyi, wal ihtijabu, dan memakai penghalang, hijab, kerudung, an ru'yati ajnabiyyi li syai'in min badaniha, dari pandangan orang lain dari sesuatu apapun dari badannya. Pakai penghalang, Bu, biar orang lain tidak bisa melihat. Walau wajhaha wa kaffaiha, meskipun itu wajah dan kedua tangannya. Nanti akan ada pembahasan detailnya di belakang. Idzin nadaru ilaihima haramun, karena melihat kepada
sampai kepada wajah dan kedua tangannya ini adalah haram. Walau ma'antifai, walaupun tidak adanya, walau ma'antifai syahwati wal fitnati, walaupun tidak adanya syahwat dan fitnah. Walaupun tidak ada syahwat, saya tidak syahwat Ustaz, melihat wajahnya, melihat tangannya, tetap tidak boleh di dalam Islam. Perihal nanti yang membolehkan dan tidak membolehkan ada pembahasan di belakang. Kalau dalam memang mazhab Syafi'i memang tidak boleh melihat wajah. Wa tarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajah. Dan meninggalkan meminta sesuatu dari suaminya dari sesuatu yang melebihi hajat. Jangan Bu, tidak boleh meminta sesuatu, ini haknya suami nih. Seorang istri tidak boleh meminta sesuatu yang melebihi kebutuhan. Panjenengan sudah punya rumah 5, minta 5 lagi Bu. Itu kan kebutuhan jenengan, tinggal anaknya, tinggal itu luar kebutuhan. Walau alimat qadratahu alaihi, walaupun seorang istri itu tahu atas kemampuan suaminya. Istrinya tahu kalau suaminya bisa beli 10 rumah, 20 rumah, selagi itu melebihi dari kehajatnya, kebutuhannya, tidak boleh. Wa ta'affufuha an tanawuli ma yaksibuhu minal malil haram. Dan juga seorang istri antanawuli ma yaksibuhu, menerima sesuatu yang menghasilkan dari seorang suami min malil harami, dari harta yang haram. Seorang istri itu harus bisa memelihara, seorang suami itu, seorang istri itu harus bisa memfilter Bu. Harta-harta dari suami itu harus harta yang halal, bukan harta yang haram. Makanya luar biasa Bu. Perempuan ini peran di dalam rumah tangga luar biasa. Karena peran seorang istri itu bisa menyebabkan sekali tindakannya jelek, maka jelek semuanya. Contoh, ketika najis tidak bisa membedakan bagaimana mencuci, berarti kan tidak hilang najisnya. Dibawa ibadah ke mushola al-islah, ya tidak sah ibadahnya. Kenapa? Suaminya tidak tahu apa-apa, istrinya yang di belakang. Tidak bisa, tidak diajarkan bagaimana tentang tohara, bersuci, menyucikan beras umpamanya Bu. Ibu-ibu kan pasti masak. Walaupun panjenengan punya pembantu, minimal panjenengan harus lihat pembantunya memasak. Kenapa? Karena makanan yang ada di dalam masakan tersebut akan dimakan suaminya, akan dimakan anak-anaknya Bu. Kalau panjenengan ketika menyuci berasnya tidak steril, sumpahnya nyuci di bawah, dituangkan nanti. Ada apa? Kalau air mental begini, air najis, apa namanya? Cipratan. Ternyata ada cipratan najis yang masuk ke beras tersebut. Berarti kan beras tersebut najis juga Bu. Dimakan suaminya, dimakan anaknya. Jadi badannya dipenuhi dengan najis. Gara-gara apa? Gara-gara tidak tahu tentang fikih, tentang toharah. Apa akibatnya? Anaknya suka ngelawan, anaknya tidak taat agama, anaknya buat marah terus, buat pusing panjenengan. Suaminya ya gitu juga. Kenapa? Karena dia rajin ibadah tapi ada penghalang di ibadahnya itu. Ada barang najis yang dimakan. Makanya perlu perempuan, sangat perlu Bu.
Penting ibu. Kenapa? Menyangkut suami, menyangkut anak-anaknya, itu baik buruknya itu tergantung seorang ibu, seorang istri. Makanya luar biasa agama itu menempatkan perempuan derajat yang tinggi sekali. Sehebat apapun laki-laki, tetap surganya ada di kaki seorang ibu. Kenapa? Ya peran seorang perempuan itu luar biasa. Terus sampai kemana ya tadi ya? Sampai soal istri yang bekerja. Oh ya. Ya. Wa adamu kadzabiha ala haidiha wujudan wal qita'an. Dan seorang istri itu tidak boleh membohongi suaminya tentang haidnya, baik adanya haid atau terputusnya haid. Ditanya, "Yang kamu haid tidak?" "Masih haid, Pak." Padahal sudah enggak haid. Harus jujur, tidak boleh berbohong. Dia lagi haid atau tidak haid. Suami itu kadang punya kepentingan kalau sudah nanya begitu, Bu. Kalau lagi haid bilang haid, kalau lagi tidak haid bilang tidak haid. Tapi kan suami sekarang kadang enggak nanya haid langsung, Bu. Nelpon, WA. "Udah sholat belum, Ma?" "Belum." Pusing dia kalau sudah belum. Terus ini pasal yang kedua yang akan dibahas nanti, secara jabarnya nanti di belakangan. Al-Faslus Salis. Adapun pasal yang ketiga, ini tadi pasal kedua, ini hanya muqaddimah, pembahasannya hadis-hadisnya nanti insyaallah di belakang akan dibahas. Pembahasan pasal yang ketiga di dalam kitab ini adalah fi bayani fadli sholatil mar'ati fi baitiha. Di dalam menjelaskan keutamaan sholat perempuan di dalam rumahnya. Jadi perempuan itu di pasal ketiga akan membahas tentang keutamaan perempuan sholat di rumah. Wa fi annaha, di dalam sesungguhnya sholat bagi perempuan, sholat al-mar'ati fi baitiha ini, sholatnya perempuan di rumahnya ini afdalu min sholatiha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih afdal daripada sholatnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Sholat di rumah itu bagi perempuan ternyata lebih utama walaupun sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sholatnya sama ibu-ibu gini nggak apa-apa, Bu. Ini kalau sholat sama Rasulullah, kan Rasulullah ini kan laki-laki. Ini menjaga harga diri dari seorang wanita. Islam ini sangat menjaga, menghormati sosok seorang wanita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha." Paling dekatnya seorang perempuan dari keridhoannya Tuhan perempuan, dari keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paling dekatnya perempuan dari keridhoannya Allah itu seperti apa? Idza kanat fi qa'ri baitiha. Apabila seorang perempuan itu berada di dalam rumahnya. Jadi Rasulullah paling senang perempuan ada di dalam rumahnya. Wa inna sholata fi sahni dariha. Artinya bukan di dalam rumah terus, Bu. Kalau tidak ada kepentingan lebih baik di dalam Entar tetangganya ada ini diundang di rumah saja, lebih baik di rumah katanya, ada hadisnya. Tidak. Maksudnya ketimbang keluar tidak melakukan apa-apa yang tidak bersifat ibadah, lebih baik di dalam rumah. Entar tetangganya wafat enggak datang malah. Kenapa? Saya lebih baik di rumah kata ada hadisnya. Enggak keluar-keluar. Bahaya juga nanti.
Wa inna salataha fi sahni dariha abdul min salatiha fil masjid. Sesungguhnya salatnya perempuan di halaman rumahnya lebih utama daripada salat di masjid. Salatnya perempuan di halaman rumahnya itu lebih baik ketimbang salat di masjid. Wa salataha fi baitiha afdalu min salati fi sahnin. Sholat di dalam rumahnya perempuan lebih baik daripada sholat di halaman. Jadi tadi sholat di halaman lebih baik daripada sholat di masjid. Sholat di dalam rumah lebih baik daripada sholat di halaman. Wa sholataha fi muhdaiha afdalu min sholatiha fi baitiha. Sedangkan sholat di kamarnya perempuan lebih afdol daripada sholat di dalam rumahnya. Apa yang disebut dengan muhda'? Muhda'u itu adalah bidhammil mi baitun fi baiti. Ada rumah di dalam rumah. Jadi di kategori ada kamar di dalam kamar, ada rumah berarti ruang tamu, ada halaman. Sholat di masjid, sholat di halaman lebih afdol daripada sholat di masjid. Sholat di dalam rumah, maksudnya masih di luar kamar, lebih afdol, lebih utama ketimbang sholat di sholat di dalam kamar, kamarnya lagi. Berarti muhda itu rumah di dalam rumah, ya berarti di kamar bu ya. Sholat di dalam kamarnya itu lebih afdol daripada sholat di ruang tamu. Kenapa demikian? Wadzalika lisatri. Karena yang demikian yang kita bahas tentang keutamaan perempuan dalam sholat itu untuk lebih menutupi seorang perempuan, lebih terjaga bagi perempuan. Perempuan itu mahal harganya. Makanya jangan sampai agama sudah betul-betul. Mutiara itu bu, mahal kenapa bu? Mutiara itu mahal kenapa? Karena sulit bu ya. Sulit mendapatkannya, sulit menemukannya, makanya mahal. Jadi panjenengan itu sebenarnya sama agama itu ingin dimahalin bu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat panjenengan. Dia berlanjut takut sampai habis. Asfa al-faslur rabi', pasal yang keempat, fi bayani hurmati nadari rajuli lan nisa al-ajnabiyyati wal aksi. Pasal yang keempat adalah haramnya melihat laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya, dan juga sebaliknya haramnya perempuan melihat laki-laki yang bukan mahramnya, aina darahinna ilaihi, yaitu melihatnya perempuan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi pasal yang keempat ini khusus nanti itu membahas siapa saja yang haram panjenengan lihat, siapa yang haram suami panjenengan lihat. Itu nanti ada di dalam penjelasan yang pasal keempat. Fama yahrumu ru'yatahu 'ala ar-rajuli yahrumu ru'yatuhu 'ala al-mar'ati minhu. Sesuatu yang haram dilihat oleh laki-laki maka haram pula dilihat oleh perempuan. Wal murahiqu fi dzalika ar-rajul. Sedangkan anak yang baru baligh, yang mau mencapai baligh, seperti hukumnya laki-laki bu. Kalau panjenengan punya anak seperti orang yang mau baligh, baligh itu ada berapa tanda bu? Baligh itu bu ada berapa? Ada 3 bu. Tanda baligh itu ada 3. 1, tanda baligh
bagi laki-laki dan perempuan bermimpi basah. Kalau sudah mimpi basah keluar mani, laki-laki dan perempuan itu sudah disebut dengan baligh. Yang kedua ini hanya untuk perempuan. Yang kedua adalah haid, minimal umurnya 9 tahun. Laki-laki nggak ada yang haid, Bu. Khusus perempuan. Kemudian yang ketiga, panjenengan nanya, anak saya Ustaz nggak pernah mimpi basah, nggak pernah haid. Berarti maksimal ketika dia umur 15 tahun, mau dia haid, mau dia basah atau tidak mimpi basah, kalau sudah umur 15 tahun maka dia dihukumi baligh. Salah satu di antara tiga itu kalau sudah terpenuhi salah satunya saja, maka dia sudah masuk kepada baligh. Nah, wal murahid, orang yang murahid, yang mau baligh, hukumnya itu seperti laki-laki yang dilarang melihat perempuan yang bukan mahramnya, maka yang baru mau menginjak balik sama hukumnya. Fayalzamu waliyahu man'uhu minan nadhar ila al-ajnabiyyati. Maka wajib hukumnya bagi walinya, jenengan-jenengan ini kan walinya anak-anaknya, Bu, harus melarang melihat wanita yang bukan mahramnya. Kalau sudah ngelihat anak jenengan sudah mau baligh, ngelirik, nggak boleh nak ya, nggak boleh, jangan ya dek ya, jangan. Dikasih tahu, Bu, itu tugasnya walinya. Wa yalzamuha al-ihtijabu minhu, dan juga kalau punya panjenengan anak perempuan, wajib hukumnya panjenengan menyuruh berhijab agar tidak dilihat oleh orang lain. Dan juga panjenengan wajib wayalzamuha, dan wajib kepada orang lain itu al-ihtijabu, berhijab minhu, daripada murahid, daripada anak yang baru baligh. Walaupun baru baligh, langsung kalau sudah mau ke rumahnya panjenengan, anak kurang baligh itu mungkin kelas 2 SMA, baligh enggak ya? Umur berapa? Misalnya saya kan tidak pernah naik bersekolah SMA gitu, MTS, SMA. Cuma bedanya kalau MA itu lebih tua biasanya, Bu. Kelas berapa? MTS kelas berapa biasanya, kelas 2? SMP kelas berapa? Umur berapa kalau kelas 2? Oh, sudah ya. Sudah balik. Nah, anggap saja ini belum 15 ya. Tapi tidak keluar haid, tapi anak-anak itu belum mimpi basah. Berarti kan dia sudah mau masuk ke fase ketika umur begitu, temannya anak panjenengan mau main ke rumahnya. Ini kan orang lain, Bu. Biar tidak haram panjenengan ambil kerudung, sapa dia dengan baik. Kan sering kan anak-anaknya main teman-temannya, padahal dia belum balik, Ustaz. Sama, kalau sudah mau balik, hukumnya seperti laki-laki yang sudah dewasa. Terus hati-hati, jangan numpuk dosa. Minta ampunan belum tentu diterima, ditumpuk terus. Kita semua semoga ada Allah sebelum hayat kita dicabut oleh Allah, diberikan kesempatan untuk taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kal mar'ati fi dzalikal amradu, dan seperti perempuan di dalam keharaman itu al-amratul jamilu, laki-laki yang tampan, al-amradul jamilul wajhi, laki-laki yang bagus wajahnya, yang tampan. Kada fin nihayati li Syekh Muhammad al-Misri, begitulah di dalam kitab
menurut karangan Muhammad Al-Misri. Wa fima waqa fihi nadori dalam menerangkan perkara yang terjadi di dalam sesuatu tersebut minaz zajri dari larangan ay al-man'i minal kitabi wal hadisi dari keterangan dari larangan yang ditinjau dari hadis dari kitab Al-Quran dan hadis. Dan penjelasan larangan melihat kepada selain mahram itu akan kita jelaskan nanti yang ditinjau dari Al-Quran dan hadis. Ini hanya muqaddimah memperkenalkan pasal-pasal yang akan kita bahas nanti. Wa yahrumu 'ala rajuli dan haram bagi laki-laki walau mahbuban walau majbuban walaupun dipotong zakarnya wa khasiyan dan dikebiri wa aninan dan impoten wa mukhannasan dan juga banci wa himman dan tua renta, laki-laki yang sudah impoten, yang sudah dipotong zakarnya, yang sudah lemah impoten dan sebagainya, haram hukumnya nadruhu ila ajnabiyatin mustahatin. Haram hukumnya melihat kepada wanita orang yang bukan mahramnya, mustahatin yang disertai dengan syahwat, hatta ila wajhiha kaffaiha sampai kepada wajah dan kedua tangannya itu dohron wa batnan, secara sebelah luarnya dan sebelah dalamnya. Jadi telapak tangan luar, telapak tangan dalam haram dilihat. Wa huwal muftabihi, ini adalah fatwa yang dikeluarkan. Lakin nukila ala aksarina khillu nadhar ila dzalika. Akan tetapi kebanyakan ulama memperbolehkan, ini yang harus kita ketahui, kebanyakan ulama memperbolehkan melihat kedua telapak tangan dan melihat wajah. Jadi panjenengan kalau di Indonesia lebih banyak mengambil pendapat yang memperbolehkan melihat wajah dan melihat kedua telapak tangan. Amman nadharur rajuli ila zaujatihi, adapun melihat seorang laki-laki kepada istrinya, wa amati dan kepada budaknya, fi hali hayatin fi hali hayati kulli minhuma fajaizun. Laki-laki melihat kepada istri dan budaknya di dalam keadaan waktu hidupnya, dari tiap-tiap keduanya ini hukumnya boleh. Walau mawujudi mani'in milal istimta, walaupun ada penghalang dari mengambil kesenangan. Qaribiz zawali, di mana kesenangan itu yang dekat hilangnya. Contohnya kahaidin warahnin, seperti head. Head ini kan ketika panjenengan head, Bu. Head ini adalah penghalang bagi suami untuk mengambil kenikmatan, bersenang-senang. Ya kan? Suaminya bisa nggak bersenang-senang ketika panjenengan head? Bisa aja. Maksudnya ketika head bersenang-senang antara surra wa rukbah, antara lutut dan pusar. Lakin yukrahu nadharul farji hatta min nafsi bila hajatin. Akan tetapi nih laki-laki itu boleh
melihat seorang perempuan, istrinya atau budaknya, ini budak, sekarang tidak ada budak Bu ya, bukan pembantu. Ini adalah Bu, sekarang tidak ada budak Bu. Pembantu itu bukan budak, jadi tidak halal bagi suaminya untuk dilihat. Kita fokus kepada perempuan, istrinya. Suami boleh melihat istrinya, sekujur tubuhnya boleh dilihat, walaupun ada penghalang yang untuk bisa bersenang-senang dengan istrinya, seperti haid. Walaupun penghalangnya itu adalah penghalang yang sebentar. Haid itu kan maksimal paling sedikit berapa Bu? Nah itu enggak, minimal haid 24 jam. Ya itu maksudnya minimal keluarnya darah. Kalau yang 3 hari biasanya minimal siklusnya. Maksimalnya berapa? Maksimal masa haid 15 hari. Kalau sudah lepas dari 15 hari itu, lebihnya dipastikan adalah darah kotor, darah istihadah atau darah fasad. Apa bedanya darah fasad dan istihadah? Kata ulama, kalau yang menyambung dengan darah haid itu namanya istihadah. Kalau yang tidak menyambung dengan haid, seperti anak umur 8 tahun itu kan belum haid Bu. Nah, disebut dengan darah fasad. Sama-sama kotor, hukumnya juga sama. Terus, dan laki-laki itu sebenarnya makruh melihat farjinya, perempuan itu makruh. Hatta walaupun melihat kepada alat kelaminnya laki-lakinya sendiri itu makruh. Bila hajatin, kalau tanpa hajat. Bihilafil manil bati'i zawal. Berbeda ketika ada penghalang yang hilangnya lama. Penghalang yang lambat, hilangnya lambat. Jadi kalau dianggap sebentar, seperti halnya haid itu kan maksimal adalah 15 hari. Taruhlah yang paling sedikit adalah 3 hari. Taruhlah paling sedikit lagi 24 jam. Itu kan sedikit waktunya haid itu. Kemudian ada Bu yang waktunya lama, namanya iddah subhat. I'taddat zaujatu an subhatin. Iddahnya seorang istri karena wate subhat. Apa yang disebut dengan iddah subhat itu? Berhubungan suami istri karena subhat. Secara subhat itu begini. Ada yang nyentuh panjenengan itu dikirain suami panjenengan. Ternyata setelah panjenengan bangun orang lain. Itu namanya wate subhat. Ya jenengan kan enggak ada di dalam hukum dibahas itu Bu. Iya. Nah orang yang seperti itu ya kan harus dibahas hukum. Itu ada namanya iddah subhat. Panjenengan sama suaminya itu fayahrumun nadhar ila ma baina surati war rukbati. Ketika panjenengan sudah melakukan itu, walaupun suaminya haram hukumnya melihat di antara pusar dan lutut. Ketika panjenengan melakukan hubungan intim selain kepada suaminya karena subhat, karena tidak tahu dikira itu suami panjenengan. Dan dia Allah. Bukan masa Bu. Ini adalah hukum. Terus biasanya kenapa perlu iddah? Karena itu kan harus tahu apakah untuk tahu anaknya itu anak yang salah subhat atau memang anaknya suaminya. Makanya setelah melakukan wate subhat itu harus iddah agar apakah dia itu hamil atau tidak. Ya nggak tahu panjenengan sudah benar-benar di rumahnya.
Tahu-tahu ada orang mabuk dikirain suami. Naudzubillah, naudzubillah. Ini kan kita bicara hukum, Bu. Ada namanya di dalam fikih namanya wate subhan. Terus lanjut. Aman nadharu li ajlin nikahi. Maka adapun melihat karena nikah, karena pengen nikah melihat, fayajuzu ila wajhi wal kafaini faqat. Maka kalau panjenengan punya anak mau nikah kepada calon istrinya, boleh melihat wajah, boleh melihat kedua telapak. Ingin nyelesain sebentar aja, Bu ya. Soalnya mukaddimahnya biar selesai, kita pertemuan langsung membahas kepada inti-inti pasal-pasalnya. Terus minal khurrati, dari orang merdeka, wala ma'ada ma baina surrati wa rukbati minal amati, dan tidak selain kepada bagian surrah wa rukbah, pusar dan lutut bagi yang budak. Jadi selain itu boleh untuk laki-laki melihatnya. Tapi kalau laki-laki kepada merdeka hanya boleh melihat kedua tangannya, telapak tangannya, dan boleh melihat muka. Karena perempuan itu, Bu, bisa semuanya dilihat dari telapak tangan. Baik tidaknya, rajin tidaknya, bisa dilihat dari telapak tangan. Jangan lihat aja nanti telapak tangan. Sebenarnya di dalam Islam itu sudah diajarkan, Bu, telapak tangan itu dari mukanya. Terus wa yajuzu nadru ila al-janabiyyah fil wajhi faqat lis-sahadati wal muamalati, dan boleh melihat kepada orang yang bukan mahramnya di wajahnya saja, untuk lis-sahadati, untuk kesaksian, wal muamalati, untuk jual beli bermuamalah. Orang lain, panjenengan penjaga toko, ya bisa di dalam Islam bisa ngelihat wajah panjenengan. Untuk jadi saksi, untuk bermuamalah, jual beli. Mungkin panjenengan di rumahnya punya toko, masa bang begini, bukan, nggak mungkin. Haram. Di dalam Islam diperbolehkan untuk bermuamalah, bisa melihat wajah. Wa ilal amati inda syara'iha fi ma'adal aurati min dhahiril batin, dan untuk budak ketika mau membelinya, selain aurat dari luar badannya, maka boleh dilihat. Cuma kan tidak ada budak sekarang. Wa yajuzu nadhur ila al-ajnabiyyah wa massuha lil mudawati. Boleh melihat kepada orang yang bukan mahramnya, bahkan boleh menyentuhnya, Bu. Boleh melihat dan boleh kepada orang lain boleh. Untuk apa? Lil mudawati, untuk berobat. Fil mawadi allati yuhtaju ilaiha. Akan tetapi yang boleh dilihat, yang boleh disentuh di tempat-tempat yang dibutuhkan untuk diobati. Jangan diraba-raba ke tempat yang lain, ntar malah kemana-mana. Bolehnya hanya kepada tempat yang butuh diobati. Enggak nyentuh. Oh, syarti huduri man yamna'ul khulwata. Akan tetapi dengan syarat harus ada orang yang datang untuk mencegah dari berkhulwat, berdua-duaan. Min mahramin wa nahwihi, yang datang itu dari keluarganya yang mahram atau siapa saja yang dari golongan itu. Sehingga antara dokter dan perempuan tersebut tidak berkhalwat, ada saksinya. Wa bi syarti faqdi jinsin mu'alijin, dan dengan syarat pula tidak ada dokter sejenis. Tapi kalau seumpamanya ada dokter perempuan juga, lebih baik panjenengan pergi ke dokter. Makanya dulu istri saya ketika lahir pertama normal, lahir kedua indikasi harus sesar. Jadi saya sudah cari pertama itu adalah dokter perempuan. Saya ketemu di Bella. Kedua kalinya saya ketemu di Siluam.
perempuan. Alhamdulillah. Kenapa? Untuk menjaga seperti ini. Ya walaupun diperbolehkan, tapi harus tidak ada dokter sejenis pada saat itu. Kalau ada dokter perempuan juga, ya harus cari dokter perempuan. Wa yajuzu nadru ilaiha aidan li ta'limil wajibi faqat. Dan boleh juga melihat kepada wajahnya kepada wanita lain itu li ta'limil wajibi, untuk mengajarkan perkara yang wajib. Faqat alaiha, untuk mengajar perkara-perkara yang wajib saja atas perempuan lain itu yang bukan mahramnya. Boleh melihat perempuan yang bukan mahramnya karena belajar mengajar. Nah, kalau saya itu sebenarnya tidak lihat ke mukanya, Bu, makanya saya lihat kemana-mana kadang. Ini boleh sebenarnya untuk kepentingan, tapi belajarnya tentang yang hal-hal wajib seperti haid itu wajib. Kama qala Subki wa Iru, sebagaimana perkataan Al-Imam Subki dan yang lainnya. Wa dzalika inda faqdi may yu'allimuha minal muharimi wan nisa qiyasan 'alal mudawati. Seperti itu juga mengajarkan ajnabiyah dari mahramnya dan perempuan-perempuannya sebagai kiasan seperti pengobatan tadi. Wa inda ta'assuri ta'limi, dan mengajarkan wa inda ta'assuri ta'limi wara'i hijabin, dan susahnya mengajarkan dari belakang layar. Kalau di sini ditaruh layar atau ditaruh hail penghalang kan kurang, nggak bisa kita, Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mana ibu-ibunya ternyata di belakang layar kan, nggak bisa. Makanya kita begini diperbolehkan dalam Islam untuk bertatap-tatapan melihat wajah satu sama lain. Wala yajuzu nadru ilaiha li ajli ta'limil mandubi, akan tetapi wala yajuzu nadru, tidak boleh melihat karena belajar yang sunnah-sunnah saja. Bihila fil amrad, berbeda dengan laki-laki yang tampan. Fayajuzu nadaru ilaihi li ajlihi, maka boleh melihat wajahnya amrod ini karena taklim. Fi syarh nihayah, di dalam kitab Nihayah li Syekh Muhammad al-Mishri al-Waid li Abi Suja. Kita muqaddimah sudah selesai, Bu, alhamdulillah. Ini hanya muqaddimah, belum yang dicatat panjenengan itu hanya pasal-pasalnya. Secara garis besarnya tentang Al-Qur'annya, tentang hadisnya nanti kita akan membahas di bulan depan. Yang akan dibahas pertama adalah al-faslul awwalu fi bayani huquqiz zaujati al-wajibati 'ala zauji, menjelaskan hak-hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Ini tentang Al-Qur'annya nanti ada, insyaallah, tentang hadisnya ada. Jadi yang dicatat oleh panjenengan tadi itu adalah pasal-pasal mengenalkan tentang pelajaran yang panjenengan akan pelajari. Cukup sekian ya. Ada yang perlu dibahas? Sudah waktunya.